Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Emlis Official 9984. Hari ini di belakang Emlis ada jambu madu. Jambu madu ini milik bule kami. Jadi kami disuruh untuk datang memetik buah jambu madu. Buah jambu madu ini sangat manis ya bun rasanya. Makanya tidak heran ya bun kalau jambu madu ini harganya sangat mahal. Selain dari rasa manisnya, faktor yang mempengaruhi harganya mahal juga karena faktor perawatannya yang sedikit rumit. Satu, kalau jambu madu ini berbuah itu sangat lebat. Jadi saking lebatnya, kadang buahnya itu rantingnya itu tidak tahan untuk menampung buahnya gitu kan bun. Sedangkan buahnya itu sangat besar. Jadi banyak yang rontok sebelum buah itu bisa dipanen. Dua, buah ini sangat disenangi oleh hama sehingga kita harus rajin memplastikinya. Ketiga, buah ini memang begitu banyaknya hama sehingga buah yang kita panen itu terkadang kita buka itu banyak yang busuk ya bun. Jadi kalau kita mau jual juga hati-hati gitu ya kan bun. Jadi banyak yang kecewa kalau misalnya orang yang membeli buah itu gitu. Jadi kalaupun ada buah yang bagus, penampilannya dalamnya bagus, makanya buah itu mahal gitu ya bun. Ya mahalnya itu karena dia menutupi buah-buah yang busuk tadi yang begitu banyak gitu kan. Sedangkan yang dijual tuh hanya sedikit. Jadi makanya buahnya itu dijual dengan harga yang mahal. Terus yang keempat, memang katanya kalau misalnya buah itu mau bagus gitu kan, terlepas dari hama, maka sebaiknya dikasih decis. Tapi sampai kapan? Kita kan pingin buah itu maunya yang organik gitu kan, tanpa sentuhan bahan kimia gitu. Jadi ya kita pertahankan dengan cara organik itu gitu. Makanya buah-buah ini itu diperuntukkan ya untuk keluarga aja, nggak untuk dijual gitu kan. Kalaupun dijual ya memang mahal karena perawatan juga rumit. Nah yang kelima ini ya, yang kelima sangat-sangat ya worry sih. Kita kenal, memang kita tahu itu di pasaran harga jambu madu itu memang mahal gitu kan bun. Kalaupun kita mau beli kadang dengan harga yang mahal tapi nggak manis. Karena kenapa? Karena diambilnya itu dengan tidak tua gitu kan. Sementara kalau kita untuk makan sendiri, kita usahakan biarlah itu lama di pohon. Yang penting nanti kita dapatkan manis gitu kan. Kalau merah ini kan dia tunggu merah kali hitam gitu kan baru bisa dipanen gitu kan. Itu udah manis banget dan air banget, juicy gitu ya kan Bu. Nah itu supaya aman yang dilakukan adalah disarungi atau dikasih jaring-jaring gitu kan seluruh pohon itu gitu kan, dari pokoknya sampai ke bawah lah gitu kan bun, ditutupin gitu dengan jaring-jaring itu. Jadi memang terbukti aman. Kenapa? Karena di lingkungan itu juga banyak anak-anak gitu. Dan kalau orang dewasa kan bisa dibilangi jangan ya, namanya juga itu punya orang, pasti kan segan gitu untuk mengambilnya. Apalagi ya gimana ya, dia di pinggir jalan gitu letaknya gitu kan, di dekat jalan. Kalau anak-anak itu kan kita tinggal sikit aja main-main dia putih gitu kan, yang nggak bisa kita salahkan ya kan. Nah inilah jambu madu yang tadi kita panen-panen ya kan, diintip-intip yang mana yang tua, yang mana yang masih muda, terus nanti diplastikin lagi karena nggak jadi diambil. Dan inilah dia hasilnya, banyak yang tua juga, ada juga yang dalamnya busuk. Nanti dipilah-pilah bun, nanti dibukain ya kan, dipilah, dibuang yang bagian busuknya. Kalau sekarang ini masih dipilah-pilah dalam plastik, mana yang busuk dibuang, mana yang bagus taruh di plastik biru. Nah ini masih mau dipilih-pilih lagi. Nah ini dapat yang tua. Terus kita masukkan lah ya kan bun ke plastik biru yang lebih besar lagi. Karena plastik yang merah plastiknya kecil banget, sementara buahnya itu banyak ya bun yang kita panen. Jadi dipindah-pindah. Nah inilah buahnya. Terus kita cari lagi buahnya. Nah ini dapat yang tua ya bun, kita petik lalu kita masukkan ke plastik biru. Kalau mau tahu yang punya siapa, nah ini yang baju berkaos merah. Beliau adalah bule kami. Rajin kali beliau bun untuk memplastikin buah-buah jambu ini bun. Terus nanti kalau misalnya sudah ada yang merah, sudah ada yang tua, dia manggil kami bun, ayo bisa diambil nih jambunya. Oke, dengan senang hati kami pun datang ya kan bun untuk metik-metik buahnya. Karena petik-petik buah itu kayaknya pekerjaan yang paling happy gitu ya kan bun. Pikiran tenang, fresh, melihat buah di depan mata itu merah mengkilat, glowing, terus enak, manis, juicy. Pokoknya enak banget gitu ya bun. Tapi mungkin kalau bagian untuk memplastikin buah-buahnya, aduh nggak sabar banget bun. Makanya kalau masalah plastik-plastikin gini,
Beliau itu nggak pernah manggil kami, tapi kalau panen baru manggil kami. Enak ya kan Bun? Nah, sekarang giliran kami mengutip buah-buah yang jatuh ataupun buah yang busuk, agar buah-buah ini tidak mendorong orang-orang di luar atau anak-anak di luar untuk selera gitu kan dengan buah ini, karena pikirnya mungkin buah yang jatuh itu adalah buah yang segar, padahal buah itu adalah buah yang busuk gitu Bun. Jadi untuk itu kami harus mengutip-ngutip buah itu, nanti kita buang ya kan Bun. Ya kami pun juga harus tahu diri juga ya kan Bun, namanya udah dikasih ya kita juga harus turut ikut membersih-bersih gitu ya kan Bun. Jadi pemiliknya juga enak gitu kan, nggak capek-capek gitu, padahal dia udah capek juga akan merawatnya. Nah kita pun sebagai orang yang dipersilahkan untuk memanennya juga harus turut membantu gitu, membantu membersih-bersihkan setelah dipanen. Nanti untuk tetangga dipanenin lagi Bun sama beliau, makanya buah ini berkah ya Bun, buah terus panjang tahun Bun.